ganteng. Iya, Ya, kalau ganteng cornet. Iya. kan semua wanita tuh cantik, benar kan, tidak salah dong. Kenapa sih marah aja aku bilang cantik? Yes, dan let's see lah apakah akan ada impact sebenarnya sih buat dari Aura, karena memang mereka butuh banget untuk poin kemenangan sendiri. Yap. Mereka udah tertinggal cukup jauh sebenarnya dari segi poin meskipun hanya dari satu match. Dan ini adalah match untuk menentukan apakah mereka akan kembali bisa menetralkan poin mereka juga. Dan sudah terlihat bahwa ada Selina, Digi, dan juga Pakuito sekarang Yes. yang sudah dibuang ya. Brody bisa menjadi option untuk RRQ Sena agar di-ban juga, karena Brody, Matilda juga itu dua hero yang sangat keselin. Belum lagi adanya Benedetta yang masih bisa Iya. dilepaskan, masih ada Isanshin juga. Jadi di sini bakal ada yang lepas karena Digi yang di-ban. Oh, Natalia. Ya, Wow. kemarin juga RRQ emang menggunakan Digi kan, jadi mungkin dari Aura Esport notice itu, jadi langsung di-ban aja Diginya. Benar. Oke, dan sudah terlihat ada Ruben juga di sana ya, yang sudah akan membantu untuk RRQ Sena dari segi untuk melakukan draftingan. Natalia, dengan di-ban-nya Natalia juga, ini kita bilang bahwa Natalia sempat memang untuk melihat langit dari Land of Dawn, tapi mungkin hanya sekali dua kali. Setelah itu dia masuk lagi ke dalam, dia sudah tidak dipergunakan lagi. Ya, karena memang Natalia sangat annoying, terutama untuk hero-hero yang cukup tipis. Kalau kita mau sebagai jungler, at least masuk ke hutan, darahnya tinggal setengah, itu udah ngerasa gak nyaman banget. Deg-degan gitu kan. Natalia di mana hilang ya? Kita tahu memang hilang gitu kan, selalu kerjanya hilang, tapi di mana dia gitu loh. Itu yang sulit banget untuk ditebak ketika ada hero Natalia. Iya. Apalagi kalau misalnya kita udah low, baru mau recall, tiba-tiba Natalia out of Muncul, nowhere datang, iya. ceret, ya udah deh. Datang tinggal satu execute. Kesel, ya ada kesel sakit hati ya. Oke, so ini bakal terbuka cukup banyak sebenarnya. Brody masih belum di-ban, masih ada Isanshin yang masih bakal bisa di-pick juga. Pakuito dan ya kayak lagu lama Esmeralda juga bahkan masih ada. Ya, Esmeralda. Banyak banget, Sylvana pun juga Iya, masih banyak. Ini Sylvana, banyak banget banyak hero Yuzo, yang bakal buka. ya ini karena mereka ngebuangnya ini ya. Digi. Jadi itu Digi ngebuka semuanya. Yujong kali ini sudah dieliminasi oleh RRQ. Dari si Haritnya. Cuma akan PR kalau misalkan ada Sylvana yang masuk, atau mungkin dari Esmeraldanya. Jadi dua hero terakhir penentuan dari Aura Esports. Ya, sesuatu yang bisa melompat langsung ke bagian Benar, belakang. bahkan Baxia pun juga masih 50-50. Dia bisa Betul. di arah side, atau mungkin seperti yang bilang, di side berarti Baxia udah pasti, sudah ada Akai. Dan satu lagi di arah Supportnya dia. supportnya. Apakah fail seperti Fail. Tugan dari Opung Wawa? Suka Phil. Bisa ngangkat kan, Windblow-nya bisa Betul. ngangkat juga ketika Sylvana coba buat Imperial Justice. bisa Atau diangkat. Lui, kita hampir melupakan Lui loh. Lui juga bagus. Lui itu masih cukup Make kuat sense, loh. iya. Masih mengganggu. Dan mungkin nggak tahu ya, kalau misalkan Lui, perbedaan Lui di scene kompetitif dan di ranked itu adalah kalau simpelnya dari menurut pandangan Kornet, dari ultimate-nya atau, Iya, atau betul. diversion-nya. Itu kalau misalkan di scene kompetitif entah kenapa ya, mereka tuh kayak kompak banget, tahu mau turun di mana gitu, Betul. mau teleport kemana. Tapi kalau di rank tuh kayak jarang banget gak sih? Ini mungkin akan digunakan tapi untuk kontrol temannya sendiri. Berdasarkan base musuh. Iya, benar. Berdasarkan based on true story by Cornet. Iya, benar, selalu seperti itu. Iya, benar. Selalu seperti itu, kayak ya bercanda-canda udah menang gitu kan. Terus kayak, tiba-tiba- ayo sini masuk, terusnya ke base musuh. Terus kalah. blunder, Terus habis blunder, itu, iya. comeback. Biasa kayak Biasa baru ya. lah. Yes, paham banget. Apalagi kemarin saya main sama partian Anda ya. Oh iya, gimana? Saya Pusing merasakan akhirnya udah mau menang, Hah? tapi kalah. Iya, begitulah perasaannya ya. Setiap hari. Iya. Oke, dan untuk last pick dari RRQ Sena tadi kita melihat adanya Min Sitar. Yang dimana di sini dipilih untuk sedikit soft counter lah ke arah dari Harit. Benar. Ya, jadi bisa kayak membuat Haritnya nggak bisa chrono dash enak Yes. di Tomahawk. Silent. Tapi balik lagi apakah ini akan efektif, karena bahkan beberapa orang pernah pakai juga Misitar untuk mengcounter Harit, justru malah karena punya Purify juga. Iya, dan terus juga kayak ada yang bilang ini bagus banget untuk Min Sitar. Benar. Terus di pick ya. Terus right. langsung kalah. kita akan buktikan langsung saja ini dia untuk Land of Dawn-nya. Pertandingan selanjutnya ini ada RRQ Sena melawan Aura. Dengan satu hero yang mengisi mid lane ya, ternyata support. Sebentar. Support dia tadi pakai Lui. Gak Yes. pakai jungler, gak jadi jungler, gak pakai jungler. Tuh. Oh iya, Hanako jadi menggunakan Hanakonya Lui ya. Bukan mid laner yang ini, nih jungler. Dan Jebunnya sama di mid lane dan dia akan kembali menjadi role support seperti yang aku bilang sebelumnya. Dan bahkan ini Jebun tuh buat teman-teman juga ada sedikit fun fact juga atau sedikit pengetahuan buat Jebun. Jebun tuh salah satu hero favoritnya dan hero powernya itu adalah Chang'e. Iya, that's why dia mungkin Dikeluarkan. sangat percaya diri untuk bermain Chang'e sekarang.
Ya, bicara soal Chang ini lagi keluar terus juga sih di MDL. Lagi kuat-kuatnya juga lah buat Chang. Kenapa? Karena di sini Chang bisa clear minion dengan cepat, jadi dia nge-stall time untuk teman-teman yang lain sampai jadi. Nah, pertanyaan gue ini Mincitanya bagaimana ini di battle line nanti buat duel lawan Arjun? Iya, kan bertemu dengan Esmeralda-nya. Justru, oh ada 2 orang Jebun sudah mulai datang juga, tapi harusnya masih aman karena masih ada Revitalize juga. Plus ada Variety juga yang baru saja mendapatkan 1 Kramer di arah bottom lane. Tapi kayaknya agak susah deh menuju ke arah ininya. Kramer sendirian. Oh pulang, aman harus. Aman, dan Brody juga lagi masih diberikan space untuk farming terlebih dahulu, nge-clear minion di arah bottom lane. Ini kalau menurut aku sih Chang'e-nya buat high ground nanti di late game berguna banget sih. Apalagi kan kalau kita lihat dari aura, Haritnya bisa ngedie, Brody-nya juga. Yes, ada cross strike. Kita stun lagi, masih ada flicker ke arah belakang. 8-2-4, masih bisa survive. Karena stun ya kan ada masih bisa ngedash ke arah belakang. Ini Talia, kalau melihat menit-menit awal kayak gini, menurutmu siapa yang akan lebih mengungguli game ini? Kalau untuk dari network sih masih beda-beda tipis ya. Tapi kalau misalnya Aura mendapatkan turtle, rajin banget dapet turtle, ini bisa menjadi sebuah keuntungan banget sih. Karena ya seperti kita tahu, turtle selain nambah gold, nambah EXP buat tim juga kan, buff juga. Ya kalau misalnya dari Hanako-nya juga nge-backupnya bagus banget sih. Aku dari tadi ngeliat mereka saling rotasi ya auranya. Oke, tidak terjadi team fight ternyata. Aku pikir bakal mendapatkan team fight ya, ini nggak sengaja aku. Gak Sampai apa-apa. jatuh lagi kan. Semua aja dirusak kornet di meja caster ya. Oke, back to the game call. Yang terkena mandian Metro Shower dari Jebun dan bahkan first blood ya justru diamankan di secure oleh 8-2-4. Baik banget tadi kombonya. Dan dari Yusun, Sina sendiri sudah mendapatkan Raptor untuk mempermudahkan untuk jungling. Dari Soso sendiri juga masih aman di arah top lane untuk nge-clear minion terlebih dahulu. Di arah mid lane ya, ini depan-depan Oda dan tim Pearl Justice hampir saja terkonek. Untung Hanako masih mempunyai Purify. Yes, that's right. Udah on point banget tapi masih ada Purify tadi masih bisa dihindari. Dan dari Colt-nya hanya bertugas untuk membersihkan 1 gerobak saja di arah atasnya. Dan ini blast sih. Dari Yusun enak banget farming tapi dari bawahnya Yaminya terkena stun dan bahkan langsung dikebukin 4 orang dan langsung diamankan di secure begitu saja oleh Variety. Ya, dan 824 berusaha untuk membackup, tapi sayang sekali sudah terlanjur terpick off. Nampaknya dia untuk mempertahankan turretnya aja ya di arah bottom lane. Benar nih, Gold ini juga udah dapet. Harusnya sangat aman banget. Aman sih. Melee range dari Yusun Shin. Kalau kata-kata orang bilang untuk nge-push rank ya, Yusun Shin tuh ini apa hero-hero yang gampang buat nge-push rank sebenarnya. Karena cepat farmingnya. Betul, betul. Tapi kan susah buat ngemainin pasifnya. Yes, Iya. itu dia balik lagi. Tapi ada team fight di sana. Belum bisa untuk didapatkan dari Drew-nya. Masih dilindungi oleh teman-temannya dari Hanako juga. Sekarang, Police Harmonia miss. Kangen seperti Talia yang kangen sama mantannya. Tapi Yami masih bisa cabut ke arah belakang. Bahkan tahun 4 memorinya nggak berhasil karena stuck-nya masih sangat sedikit. Iya, dan kalau misalnya kita lihat dari Sun Xin-nya sendiri masih berusaha untuk mengambil purple buff dari Aura. Dan nampaknya dapat ya. Dapat ini sebuah keuntungan bagi tim RRQ di early. Karena dari segi network juga sudah berbanding 2000. Apakah turtle kedua akan diamankan? Oh, Meteor Shower sudah di pop up untuk mempermudah mendapatkan turtle. Yes, tidak butuh adanya retribution. Yap. Hanya untuk diamankan saja di secure sama tim RRQ turtle yang keduanya. Bahkan tadi Arjun nggak berhasil yang lempar piringan ininya, roda-roda berdurinya ya. Agak enggak bukan miss sih Kenapa sebenarnya. gua ngomong piring hitam ya? Tadi gua mau ngomong piringan hitam tuh kan. Oke, dan menurut gue dari RRQ Sena sendiri mereka punya Mincitar ya. Ini adalah satu kondisi di mana kalau kita pakai Mincitar, teman-teman kita agresif, kita bisa jauh lebih kaya lagi. Dan itu sangat membantu dari segi perekonomian semuanya. Dan kenapa? Karena goalnya pasifnya dia bakal aktif ketika ada satu poin kill, kita bisa dapat semuanya. Oh, dan yang cukup menarik di sini justru malah dari Sun Jin-nya nggak bikin Blade of Despair terlebih dahulu. Dia malah mau bikin ke arah Endless Battle, bahkan di arah top lane-nya. Dari Haritnya, padahal yang di geng tadi, dari Sylvananya Drew, tidak mengeluarkan Hurricane Dance sekarang dia hanya untuk defensif saja. Dan bahkan ini agak sedikit wasting time justru ya. Dari tim RRQ yang dapetin 2 di arah top lane, sedangkan dari auranya baru dapetin 1 sekarang. Yap. Dan ini akan langsung dilanjutkan apakah oleh Arjuna tim fight-nya, tapi nampaknya harus dipukul mundur karena
A24-nya darahnya, HP-nya masih full banget disusul Polistar, oleh Jibun. Tapi ada meteor shower, masih bisa dilindungi varietinya, masih bisa survive dari zaman Force. Arjun ada Imperial Justice juga, masih mencoba untuk bertahan, ditarik begitu saja sama Yaminya, dan bakal didapatkan bisa satu untuk satu. Yami, what are you doing? Flicker ke arah belakang dan masih bisa survive. Yami, enak, Mama Mia Santos. Pas banget ya itu kombonya Mama Mia Iya. Santos. Itu aku pikir dia tadi agak sedikit blunder loh. Ternyata masih ada flicker, tergocek aku ya. Yes, dan kalau kita lihat dari highlightnya juga sekarang, di mana Variety hampir saja terpick off dan masih bisa menyelamatkan diri, sedangkan Eto4 sudah tidak bisa kemana-mana, dan ini dia play dari Yami dengan melepaskan ultimate-nya dan langsung flick aja untuk kabur ya. King's Call dilepasin tadi. Bener, King's Call untuk silence biar nggak ada Chrono Dash yang dilakukan dari Harit. Oh, 4 melawan 2 flicker. Dan bakal langsung didapatkan blast. God bless you. Dan langsung KO. Diamankan begitu saja oleh Brodinya. Yishun Shin-nya. Ini dia kematian pertama dan Turtle-nya. Ini terbuka bebas tapi dia diawasi juga oleh ada Yami. 824 juga. Emerald Justice. King's Calling. Tapi akhirnya kena 1 dan bahkan 2 dimandiin. Meteor Shower dari Jebun. Dia langsung Polistar Moon. Sekarang tapi masih ada retribution. Anako siapa yang akan mendapatkan Turtle-nya. Dan dapatkan oleh Esmeralda jadi curi oleh tim dari Argentina. Berarti sekarang masih mencoba untuk second eye. Diajar balik lagi. Didapatkan 1 Jebun. Mau kemana Chang'e sayang. Diajar lagi. 1 hit lagi. Chrono Dash di mana? One more hit dan yes. Chang'e-nya hilang. Wow. Benar-benar perbandingan yang sangat cukup signifikan ya dari tim fight yang barusan aja. Hampir saja A24 juga di knockdown atau di pick off oleh Brody. Yes, dan itu Fore juga masih bisa hidup lagi. Dan sekarang, terlalu bernafsu, terlalu memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Blaze, saya lihat mainin pasifnya. Masih bisa untuk trace lah, triple kill, looking for Maniac. Ini udah pasti Maniac. Blaze, God bless you, man. Ini akhirnya kesempatan untuk Blaze mengembalikan keadaan dan mendapatkan poin dan juga gold XP di arah mid lane. Dan bahkan dapetin blue buff-nya, purple buff-nya diamankan juga. Well, lihat, mereka terlalu memaksakan untuk mendapatkan middle turret tadi dan langsung ditabrak karena masih punya perahu tadi Blaze-nya. Benar. Kena stun semuanya dan well, dengan life yang tidak terlalu banyak tadi, bahkan di bawah dari 50%. Yes, iya. Mereka terlalu memaksakan. Ya bahkan tadi Zaman Force-nya juga udah di pop up, tapi sayang sekali critical damage dari Sun Shin tuh begitu amat pedih. Sas, langsung hilang. Ini alasan juga kenapa tadi dari Blaze dia bikinnya endless battle dulu ya. Dia kayaknya mengincar true damage-nya. Yes, instead of dia bikin untuk physical attack-nya, walaupun kita tahu NH damage-nya dari pasif Vision Sinar di sini, dari serangan Arjun-nya, sudah dibuka. Tapi Blaze dia yang sekarang terjepit lagi oleh jepitan Akai-nya, mendapatkan 2 di sana dan bahkan kombonya di version rotation-nya. Dan mencoba untuk maju lagi, Colt-nya double kill justru dari seorang Akai panda gendut lucu. Oh, what's happening here? Tapi Luoinya udah membuka diversion. Hanako, tertarik. Ditarik, diajak kencan sama Yaminya, tapi belum tentu mereka jadian, walai. Aduh, kayaknya terus Ditarik story tuh. Enggak gitu. Oke. Kenapa jadi true story saya? Back to the game, silakan Talia. Ya, dan kalau kita lihat dari arah Lord di sini, Aura berusaha untuk mengamankan Lord dari Baxia yang sudah melawat. Ternyata Polistar Moon yang terkonek disusul oleh Meteor Shower. Dan Lord berhasil diamankan oleh Brody. Dan bahkan diamankan juga poin kill-nya tadi. Ada 2 orang yang harus ditukarkan ini. Untungnya saja tadi Brody-nya dapetin tanpa adanya retribution. Dia nggak pakai retri-nya, tapi ternyata dapat untuk last hit ya ke arah Lord. Karena posisi Blaze juga baru hidup. Dan ini masih Lord yang berwarna ungu janda. Masih belum ada skill tambahan. Belum di-enhance. Jadi harusnya masih bisa dibersihkan dengan cukup cepat oleh tim Argentina. Dan ditambah juga di sini ada Chang'e ya dengan Meteor Shower itu nge-clear wave-nya cepet banget. Lihat aja Lord-nya di arah bottom lane juga udah langsung dihilangkan. Tapi Variety-nya barusan sudah mengeluarkan Torn Apart Memory loh. Hanya untuk biar lebih cepat aja kali. Hanya mencicil juga. Tapi di sini kita akan lihat highlight untuk replay di arah Lord-nya. Tapi juga sedikit, slow motion cakep banget. Lihat siapa nih? Dia fokus. Dia fokus ke arah Lord-nya. Dan nggak pakai retri juga. Tapi ya harus numbalin teman-temannya 2. Ya at least dapetin Lord-nya. Kalau misalkan nggak dapet itu akan berat banget. Udah kehilangan 2, kehilangan Lord juga. Iya. Mungkin akan sangat mudah untuk RRQ nge-push tadi. Kalau misalkan dia dapat.
Betul banget. Dan tadi kalau kita lihat dari Minsitara juga udah menggunakan ultimate ya, yaitu King's Calling. Oke, dan ternyata game di pause untuk sementara waktu. Kayaknya ada terjadi technical issue sementara. Iya. Iya. Kenapa Talia? Oh, nggak apa-apa. Oke, sembari kita menunggu teman-teman Lord juga tadi. Tapi ini agak sedikit sulit dari visionnya menurutku. Karena dari tengahnya aja masih berdiri kokoh. Penuh juga darahnya itu. Ya, kalau aku bilang sini dari arah Kesena ya, mereka unggul dari level, mereka sudah out level Benar. para pemain dari Aura. Jadi setidaknya mereka jauh lebih aman lah meskipun tadi Lordnya sempat buat kecolong. Yes. Betul, dan kalau aku lihat tadi juga dari segi networknya ya, Yisunshin-nya itu udah 8.000, sedangkan kalau nggak salah tadi variety-nya itu masih sekitar 5.000-an paling tinggi. Yes, ini masih outform dari segi dari early menuju mid game emang entah kenapa dari Blaze benar-benar enak banget. Plus dia dapetin maniak juga, bahkan dari itemnya udah mau full slot. Tapi balik lagi ya, kalau ngomongin soal item dan ngomongin soal hero-nya, walaupun 10.000 bahkan mau 11.000 dari Shunshin, tapi kalau Shunshin-nya kejepit lagi, itu akan benar-benar mempengaruhi untuk tim fight dari tim Argentina. Dan kalau kita lihat dari segi item ya, Brody-nya benar-benar membuat semua full item defense seperti yang Om Wawa kemarin Benar. tadi omongin. Benar, itu udah ada Brute Smoke Immortal Force, ya? Anti-Quirrell, Smoke Immortal, ada Beast Killer, Tampus. Belum ada Velvet Roar ya, untuk ngeboost sedikit damage-nya dia. Ya, belum ada satu item attack tambahan yang seperti Om Wawa bilang. Tapi balik lagi nanti kita akan melihat apakah Brody-nya akan lebih memilih satu item attack, entah mungkin Malefic Roar atau mungkin Blade of Despair, Betul, atau betul. justru malah dia full defense dan mengandalkan damage-nya itu justru malah dari mage-nya, dari Harith-nya. Harit juga bakal mengarah ke Oracle sekarang, jadi kayaknya item damage-nya udah cukup 3 Udah ya. cukup. Atau mungkin nanti di terakhir item Di terakhir. terakhir ya. bisa ya. Bisa jadi, atau mungkin ya tergantung defense, mungkin bikin Immortal juga bisa sebenarnya untuk arah late game-nya kalau misalkan mereka masih bisa nahan. Karena kayaknya taktik yang akan dilakukan dari kedua tim ini masih sama-sama menunggu untuk 40 detik. Lord akan muncul, sudah mulai ada team fight di sana. 824 Imper Justice tidak terkena siapa-siapa, hanya untuk ngedefense dirinya saja dan balik ke arah belakang. Ya, dan juga kalau dari Colt sudah berhasil mendapatkan Oracle-nya sudah jadi, dan nampaknya di sini Sunshine juga diberikan free space untuk farming lagi ya. Oh, Malefic Roar-nya sudah berhasil diamankan juga oleh YSS. Udah true damage, makin critical. Iya, emang dia kayaknya emang incer penetnya juga sih, Iya. penetration untuk ngelawan si Brody-nya dan juga ya, Baxia. Iya, tebel-tebel semuanya. Jadi memang harus punya satu item yang bisa melakukan penetrasi ya. Oke, Lord sudah muncul ini, Lord sudah di enhance pastinya di atas menit 12, belum full atribut. Tapi kalau misalkan terkadang ya aku melihat pemain-pemain Yushin itu penyakitnya cuma satu. Karena mereka terlalu fokus dengan pasifnya, jadi nggak jaga jarak dan bahkan bisa keculik sama Ken. Tapi di sini sudah ada ultimate yang dilakukan Hurricane Dance yang nggak berhasil menjepit siapapun. Justru Immortal dia harus pecah, mencoba untuk maju lagi, dan bahkan lihat King's Calling-nya. Arjuna yang terkena di sana, nampaknya belum Purify-nya mendapatkan satu Yushin yang harus tumbang. Oh my god, Yaminya juga sekarang terbakar, dia masih ada trigger karena belakang Colt-nya. Mencoba untuk triple kill dari Esmeralda dan Soso. You can do it, dan bahkan ada Sabar Fon. Jibun, one body, double kill, dan tersisa 2 melawan 2. Tapi ada 2 core dari tim Aura yang akan langsung menuju ke arah Lord yang terhormat. Ya, nampaknya di sini dari tim Aura berhasil mengamankan Lord dengan cukup aman ya, di mana juga 3 pemain dari RRQ berhasil di pick off. Tapi nampaknya Minsita berusaha untuk mengkontes di sini. Ayo, siap-siap dikeluarkan King's Calling-nya. Oh, ini Lordnya udah mulai sakit banget sih, walaupun ada Retribution 2 melawan 1824 tidak terkena. Hampir. Masih mencoba maju, Zaman Force, King's Calling-nya tidak terkena siapa-siapa, dan bahkan Yaminya masih bisa selamat. Monte Shocker sampai dapat Retribution, ya bukan Retri Indo atau Alpha Mirip, dan bahkan langsung didapatkan killing spree. Oh my god, Aura. Aura, dan tadi juga Luoy-nya langsung dengan segera ya menggunakan diversion-nya untuk ke arah Lord untuk membackup teman-temannya. In case kalau ada apa-apa. Yes, in case. Iya, in case. That's right. Gitu ya. Oke, dan ternyata Lord sudah menyerang ke arah bottom lane, sudah mulai jalan dari semua minions-nya. Dan nampaknya di sini Aura berusaha untuk menumbangkan middle turret-nya dulu yang dari tadi masih berdiri kokoh. Benar, akhirnya dapatkan. Ditarik begitu saja. Dan langsung kalau kita lihat, ini masih split
push ya. Jadi Lordnya akan dibiarkan aja oleh RRQ. Oh, nggak jadi. Cakanya kayak sudah mulai siap-siap untuk Meteor Shower ke arah bottom lane. Dari top lane, Arjuna 4 orang dari pemain Aura berusaha untuk mendapatkan di arah inhibitor turret top lane-nya. Tapi ternyata Falling Star Moon-nya hampir saja berhasil mengknok. Dan Yami lagi berhasil menyelamatkan diri. Zaman Force sudah dibuka tapi tidak ada war lanjutan. Yes, dan bahkan tidak berani untuk Drew-nya tadi gagal untuk menculik seorang Blast. Dan bahkan RRQ Sena masih cukup kuat untuk menahan Lord dan bahkan push yang dilakukan oleh teman-teman Aura. Balik lagi ya, ini ngomongin soal draft, ngomongin soal hero-hero yang dipick sama tim RRQ Sena. Yang sudah dibilang sama Om Wawa tadi ketika draft pick, mereka punya high ground defendernya yang cukup kuat. Ada Chang'e yang benar-benar enak banget tinggal Meteor Shower, dibersihin dengan mudah tadi minionnya. Benar, dan yang aku takutin dari Aura di sini ya, itu adalah kalau mereka lebih late game lagi. Iya. Ini udah mentok-mentoknya item dari si Brody. Kita belum tahu ya item terakhirnya apa, nanti dia buat Malefic Roar atau BOD. Karena itu bakal menjawab segalanya. Tapi kalau dia sampai buat satu item defense lagi, berarti yes, itu sudah stop dari sana damage-nya. Dan kalau bisa dihentikan sama RRQ Sena, misalnya damage dari Brody, sudah ke Malefic Roar. Benar, Oke, Malefic Roar. udah kelar semuanya. Dia udah kelar semuanya. Ini udah mentok banget. Dan kalau bisa ditahan sama RRQ Sena, Aura dalam bahaya. Karena Brody semakin late game, dia semakin bisa untuk diatasi. Oke. Apalagi kalau kita lihat dari Soso-nya juga Sylvania ini udah semakin tebal ya. Apalagi udah dapet Oracle dari Esmeralda dan ternyata Hanako berhasil mengamankan Immortal. Ini untuk membackup teman dan ternyata Hurricane Dance berhasil mengunci seorang 824 masih bisa menggunakan flicker untuk kabur. Jibunnya juga dengan Meteor Shower sudah di tip up. Falling Star Moon lagi-lagi disusul oleh Mountain Shocker. Nampaknya apakah satu orang akan terpick up di sini? Drew masih bisa menyelamatkan dirinya. Immortalnya sudah pecah dari seorang 824 dan mega kill didapatkan oleh Brody. Yes, dan lihat Corsive Strike yang mengincar ke arah seorang Blast ya. Dan terkena stun. Blast tidak bisa bertahan. Satu hit lagi dan bahkan Immortal dipecah. Tapi lihat di sana Lasa apa didapatkan oleh seorang Variety-nya. Kehilangan 2 orang dan masih harus majuin minion di arah tengahnya. Ini akan menjadi push yang cukup lambat karena minion di tengahnya itu ngumpul lagi arisan dan bahkan di bawahnya. Ini mereka dari tim Aura belum sempat untuk memanage lane-nya. Mereka harus ngedefend dulu di arah bawahnya, majuin dulu minion-nya. Ketiga minion yang ada di tengah, di atas dan juga di bawah. Apalagi kita tahu ketika tim fight yang mereka menang, belum adanya Lord yang berikutnya. Masih 30 second lagi. Ya, dan kalau kita lihat dari variasinya sendiri, ini damage-nya sudah mentok di angka 1000 ya. Dengan dia attack speed yang memang hero Brody itu cukup lambat ya. Kalau bisa dibilang marksman yang attack speed-nya hanya mengandalkan damage gitu. Ini bisa bahaya sih kalau misalnya nggak segera di end seperti kata Om Wawa tadi, bisa comeback takutnya. Ya, lagian dari RRQ Sena sendiri mereka punya ini ya, high ground advantage yang bisa nge-defense. Yes. Ada pawangnya lah istilahnya lah. Dia punya pawang buat jaga inhibitor dan di sini akan memudahkan buat Soso mungkin nanti bisa lompat ke bagian belakang, buat Flash juga tapi asal tidak terlalu overextend dan bahkan King Skull dari Yami. Kalau saja dia punya satu item damage lagi untuk Yami sendiri karena Yami dengan emblem dia assassin ya, dia bakal pakai emblem assassin. Oh, ya, tapi buat lihat, bisa dapetin dosa banyak. lihat ada satu yang dilakukan oleh Esmeralda-nya melakukan split push. Dapetin satu inhibitor turretnya dan bahkan Lordnya juga kebuka bebas Waduh. banget Wow. untuk tim RRQ Sena. Tuh dapat lagi. Ini benar-benar mendistract banget sih. Dari Esmeralda-nya melakukan split push dan bahkan teman-teman dari Aura juga agak sedikit ragu. Mereka ingin masuk ke arah Lordnya 4 melawan 5 padahal. Tapi kayak oke, kita defend dulu, kayaknya agak ditahan terlebih dahulu. Dan bahkan lihat, langsung melakukan flicker, langsung powder, dan langsung dengan dance juga, terkena stun. Flicker ke arah belakang, Imperial Justice 824 semua. So skill dilakukan oleh tim Aura, tapi tidak ada satu nyawa pun yang di shutdown. Oh my. 1, 2, 3 satu ultimate loh. Bener-bener semuanya di pop up ya, dia habisin Bener. semua untuk escape skill-nya dia dan langsung aja dia berusaha untuk balik dulu atau recall dulu ke arah base. Sambil menunggu itu Mountain Shocker langsung diluncurkan untuk membuka map. Dan kalau kita lihat ini Aura lagi kepres banget high ground-nya Wah, ditambah kepres dengan banget. Lord masuk ke arah top lane. Walaupun masih ada flicker, ternyata tadi hanya 1000 poundernya saja. Dan Lordnya di arah top lane, mencoba untuk nge-split di arah bawah tapi tidak ada minion. Mencoba untuk maju lagi dari tengahnya, Lordnya cukup tebal. Harusnya didapatkan. Dia sempat Hurricane Dance ke arah Blast tapi masih bisa untuk keluar lah, nggak terkunci gitu. Bener. Ini gak sia-sia ya.